Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil barril jawadi alladhi jallat ni'amuhu 'anil ihsa'i bil a'dadi al-manni bil lutfi wal irshadi al-hadi ila sabilir rasyadi al-muwaffiqi lit tafaqquhi fid dini man latafa bihi wa ikhtarahu minal 'ibadi. Ahmaduhu ablagha hamdin wa akmalahu wa azkahu wa ashmalahu. وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الغفار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرفا لديه وبعد. Alhamdulillah, dengan taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini kita bisa memulai majelis kita selama di bulan Ramadan. Dan kita rencanakan insya Allah majelis ini akan berlangsung di bulan Ramadan. Mungkin tidak full 1 bulan penuh, tapi mayoritas bulan Ramadan insya Allah, terutama untuk yang hari Senin, Selasa, dan Rabu. Adapun di hari Kamis, insya Allah kita sampai pekan terakhir di bulan Ramadan insya Allah, khusus yang hari Kamis saja. Karena kita rencanakan ada 4 pembahasan untuk di hari Kamis. Untuk yang di hari-hari yang lain, insya Allah hanya 3 kali pertemuan saja. Semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan. Dan majelis Fajar Ramadan ini, selain mungkin pertama kita sebelumnya punya majelis yang sebelum Ramadan yang biasa kita laksanakan di hari Senin dan malam Selasa, yaitu majelis mudarasah. Dikarenakan di bulan Ramadan kita tidak mungkin belajar malam hari, karena ba'da isya kita gunakan dan kebanyakan kita itu sholatnya ba'da isya, sholat tarawihnya. Maka tidak mungkin kita melanjutkan belajar di malam hari selama bulan Ramadan. Adapun juga sebab yang lain dan alasan yang lain kita mengadakan majelis fajar ini, yang ba'da subuh selama Ramadan. Ini adalah momentum kita untuk mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan Ramadan, terutama sebenarnya adalah Al-Quran. Nanti insya Allah akan kita bahas dan pelajari di hari Senin dan di hari Rabu insya Allah untuk mentadaburi Al-Quran. Dan kenapa kok kita memilih tadabur Al-Quran, insya Allah kita akan bahas di hari Senin insya Allah. Adapun di hari Kamis ini, setiap hari Kamis insya Allah tema kita adalah fikih. Dan fikih yang dibahas adalah fikih yang berkaitan erat dengan ibadah-ibadah selama bulan Ramadan. Untuk puasa Ramadan, alhamdulillah sudah kita murajaah poin-poin utamanya dari syarat, kemudian rukun, pembatal-pembatal tepat sebelum Ramadan kemarin, alhamdulillah. Semoga Allah berikan taufik kepada kita untuk bisa mengamalkannya. Adapun fikih yang dibahas selama bulan Ramadan ini dimulai dari hari ini adalah fikih sholat tarawih insyaallah. Kemudian untuk pekan depan, semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan, kita akan membahas fikih zakat, terutama zakatul fitr. Dan kalau misalkan masih cukup waktunya, zakatul mal mungkin juga akan kita bahas. Semoga Allah memberikan kemudahan. Adapun di Kamis yang ketiga, insya Allah nanti kita akan membahas fikih i'tikaf, dan yang terakhir adalah fikih puasa Syawal. Semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan. Khusus untuk hari ini, insya Allah kita akan membahas fikih salat tarawih. Fikih salat tarawih, dan namanya memang demikian
dikenal demikian. Nanti insya Allah akan kita bahas sebab penamaan ini. Wafaqanallahu jami'an. Kita bahas fikih salat tarawih karena memang momentumnya, dan insya Allah tema-tema fikih yang lain nanti insya Allah juga kita pilih karena memang momentumnya. Kita saat ini di bulan Ramadan, dan seringkali seseorang kalau pas momentumnya kemudian dibahas perkara tersebut, insya Allah lebih lebih mengena. Berbeda halnya kalau misalkan masih jauh, nah, jauh-jauh hari berbulan-bulan sebelum Ramadan, kalau misalkan dibahas fikih puasa atau fikih sholat tarawih, itu biasanya kurang terlalu mengena, kurang terlalu meresap. Jadi ini adalah momentum kita untuk mempelajarinya. Wafaqqanallahu jami'an. Meskipun beberapa pembahasan-pembahasan fikih itu tidak harus menunggu momentum untuk mempelajarinya, karena mungkin tidak tidak bukan ibadah tahunan, tapi ibadah yang setiap hari seperti fikih taharah, fikih salat, itu tidak harus menunggu momentum, tapi harus betul-betul wajib dipelajari. Baik, kita langsung masuk ke fikih salat tarawih. Kita insya Allah dalam membahas fikih kali ini kita tidak fokus pada satu kitab tertentu, tapi kita langsung sampaikan insya Allah poin-poin utamanya supaya mempersingkat waktu karena kita pembahasan adalah per satu pertemuan. Bismillah. Fikih sholat tarawih. Kita mulai dari dalil disyariatkannya sholat tarawih. Ada beberapa dalil yang menunjukkan disyariatkannya sholat tarawih. Baik itu dari perbuatan Nabi Muhammad SAW, demikian juga perbuatan para sahabat radhiyallahu anhum, dan juga perkataan Rasulullah SAW. Dimulai dari apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Asy-Syaikhan Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumallah, bahwasanya annahu sallallahu alaihi wasallam kharaja min jawfil lail layaliya min Ramadan wa shalla fil masjid wa shalla an-nasu bi salatihi fiha wa takatharu falam yakhruj lahum fir rabi'ati wa qala lahum sabihataha خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزون عنها أو فتعجزوا عنها. وفقنا الله جميعا. Dari hadis ini yang disebutkan, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah di dari malam-malam bulan Ramadan itu keluar, maksudnya keluar ke masjid di dekat rumah beliau, di depan rumah beliau, keluar ke masjid dan melakukan salat malam di malam bulan Ramadan. Kemudian para sahabat, ada beberapa orang sahabat yang mengikuti beliau dan bermakmum di belakang beliau. Dan itu berjalan selama 3 hari. Hari pertama, kemudian hari kedua bertambah banyak para sahabat yang mengikutinya. Karena dari cerita dari mulut ke mulut, kemudian ada yang melihat langsung dari para sahabat. Semakin banyak di hari kedua yang sholat makmum di belakang Rasulullah. Kemudian di hari ketiga bertambah banyak lagi yang sholat di belakang Rasulullah. Namun di hari keempat, saat para sahabat menunggu menunggu keluarnya Rasulullah untuk menunaikan sholat malam, ternyata Rasulullah tidak keluar sama sekali di hari keempat itu. Jadi di bulan Ramadan itu tadi. Di hari keempat, di malam keempat itu Rasulullah tidak keluar sama sekali. Padahal para sahabat sudah banyak sekali yang menunggu di masjid untuk berjamaah sholat malam di malam Ramadan tersebut. Kemudian Rasulullah di pagi harinya, Rasulullah berkata kepada para sahabat, "Khasyitu an tufrada alaikum salatul lail fata'jizu anha." Saya khawatir kalau-kalau nantinya akan diwajibkan kepada kalian salat malam selama Ramadan ini.
lalu kalian tidak mampu untuk melaksanakannya. Ini adalah dalil pertama yang menunjukkan disyariatkannya salat tarawih. Waffaqanallahu jami'an. Ada juga riwayat-riwayat yang lain yang seperti kita sebutkan tadi di awal, ada fi'lu sahabah, itu perbuatan sahabat yang mana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi, demikian juga dinukilkan oleh Al-Imam As-Suyuti, bahwasanya di zaman Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, di bulan Ramadan Umar mengumpulkan orang-orang. Jadi mungkin itu setelah vakum lama. Setelah tadi dari riwayat yang pertama tadi Rasulullah pernah menunaikannya selama 3 malam di bulan Ramadan. Setelah itu tidak dilakukan jamaah sama sekali, jamaah salat tarawih. Kemudian sampai Rasulullah meninggal juga belum pernah dilaksanakan lagi jamaah salat tarawih. Sampai masa kekhalifahan Abu Bakar juga belum pernah dilaksanakan jamaah salat tarawih kembali. Sampai datangnya masa Umar bin Khattab. Ketika di masa kekhalifahan Umar bin Khattab melihat bahwasanya orang-orang mulai mungkin ada kemunduran, dan kalau misalnya maksudnya ada kemunduran di sana, kemunduran semangat. Mungkin dulu para sahabat ketika di zaman Rasulullah itu, meskipun Rasulullah tidak tidak mengadakan sholat jamaah kembali di masjid, tapi orang-orang tetap melakukan sholat tarawih munfaridan secara sendiri-sendiri. Namun di masa Rasulullah mungkin namun di masa Umar bin Khattab orang-orang mungkin tidak sesemangat sebelumnya. Maka Umar bin Khattab berinisiatif untuk mengadakan jamaah kembali, yaitu jamaah sholat tarawih. Dan itu disetujui oleh semua sahabat. Tidak ada diriwayatkan satu sahabat pun yang menentang inisiatif dari Umar bin Khattab, atau jangankan menentang, mau berbeda pendapat saja tidak ada riwayat yang mengatakan bahwasanya ada seorang sahabat yang berbeda pandangan dalam masalah ini. Semuanya sepakat dengan Umar bin Khattab dalam melakukan atau mengadakan jamaah salat tarawih kembali. Dan di masa Umar bin Khattab, saat Umar bin Khattab mengumpulkan orang-orang untuk jamaah salat tarawih, Umar melakukannya atau melaksanakannya dengan 20 rakaat. 20, na'am, dengan jumlah 20 rakaat. Demikian juga di dalam riwayat Al-Muwatta, sebagaimana kita tahu Al-Muwatta adalah kitab hadis yang ditulis oleh Al-Imam Malik. Di dalam riwayat Al-Muwatta, di sana disebutkan jumlah rakaatnya 23. Namun Al-Imam Al-Baihaqi memberi ta'liqah, memberi catatan di riwayat Al-Muwatta, riwayat Imam Malik di sana, maksudnya 23 itu adalah 20-nya adalah salat tarawihnya dan 3-nya merupakan salat witirnya. Wafqanallahu jami'an. Dan sebenarnya masih ada dalil yang lain dari perkataan dari sabda Rasulullah SAW, seperti man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapapun yang mendirikan salat di malam Ramadan, maksudnya adalah salat tarawih. Dan man qama Ramadan, maksudnya adalah sepanjang Ramadan, dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Demikian juga misalkan hadis riwayat yang lain seperti man qama ma'al imami hatta yansarifa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapapun yang salat bersama dengan imam sampai imamnya selesai, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Itu di antara dalil-dalil, dan masih banyak sekali sebenarnya dalil-dalil yang menunjukkan disyariatkannya sholat tarawih. Wafaqanallahu jami'an. Lalu dari dalil-dalil itu tadi, mungkin ada timbul pertanyaan,
apa hukum sholat tarawih? Dan mungkin kita sudah mengetahuinya dan ini sudah masyhur. Sholat tarawih tentu tidak wajib seperti yang disabdakan oleh Rasulullah tadi, "Khasyitu an tufrada 'alaikum salatul lail fata'jizu 'anha." Aku khawatir kalau salat ini akan diwajibkan kepada kalian sedangkan kalian tidak mampu untuk melaksanakannya. Jadi, salat tarawih itu hukumnya tidak wajib. Tapi kalau tidak wajib hukumnya apa? Baik. Hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah dan sebagian ulama juga ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Tidak hanya sekedar sunnah, tapi sunnah muakkadah yang derajatnya lebih tinggi. Wafakallahu jami'an. Dan eh, pelaksanaannya di dalam jamaah itu juga sunnah. Jadi salat-salat sunnah itu dikelompokkan menjadi dua. Ada salat-salat sunnah yang disunnahkan untuk dilaksanakan secara sendiri, tidak di dalam jamaah. Ada juga beberapa salat sunnah yang disunahkan untuk dilaksanakan secara berjamaah. Di antara sholat sunnah yang disunahkan untuk berjamaah di dalamnya, jadi jamaahnya sunnah gitu, sholatnya sunnah, jamaahnya juga sunnah. Di antaranya adalah sholat tarawih ini. Sholat tarawih ini dianjurkan dan disunahkan untuk dilaksanakan secara berjamaah. Dan tentu jamaah di masjid itu lebih afdol. Jamaah di masjid lebih afdol. Meskipun kalau dilaksanakan di rumah, jamaahnya juga tidak mengapa selama ada yang melaksanakannya di masjid. Karena sunnahnya adalah sunnah kifayah. Menurut beberapa ulama, sunnah kifayah. Maksudnya, kalau misalkan tidak ada yang sholat di masjid sama sekali, maka tidak ada yang mendapatkan pahala sunnah. Tapi kalau misalkan sudah ada yang mewakili sholat jamaah di masjid, maka gugur di sana dan boleh juga kalau misalkan dilaksanakan jamaah di rumah. Wafakanallah jami'an. Tapi tetap jamaah di masjid itu lebih utama. Baik, itu terkait dengan dalil, kemudian hukumnya, hukum salat tarawih. Berikutnya, kapan waktu pelaksanaan salat tarawih? Waktu pelaksanaan salat tarawih itu persis seperti salat witir. Dalam hal batasan waktunya maksudnya, bukan afdoliyahnya, kapan afdol dilakukannya, itu akan berbeda dengan salat witir. Kalau salat tarawih dan salat witir, batasan waktunya sama. Kapan itu? Yaitu setelah salat Isya. Ba'da salatil Isya ilal fajr, sampai terbitnya fajar. Ba'da salatil Isya. Ba'da salatil Isya. Bagaimana kalau salat Isya-nya dijamak takdim dengan salat Maghrib? Dengan sebab-sebabnya tentunya. Dengan sebab-sebab jamak takdim. Misalkan karena hujan lebat atau karena sebab-sebab jamak yang lain. Bagaimana? Apakah boleh dilakukan salat tarawih dan salat witir setelah salat Isya yang dilakukan secara jamak takdim? Jawabannya boleh, karena batasannya itu bukan untuk batasan awalnya itu bukan waktu, tapi yang penting adalah setelah sholat Isya. Meskipun sholat Isya-nya di jamak takdim, jadi boleh dilakukan sholat tarawih setelah. Wafaqanallah jami'an. Dan berakhir sampai terbit fajar. Itu adalah waktu sholat tarawih dan sholat witir. Jazakallahu khairan. Afan sekalian. Nampaknya Zoom saya ternyata sudah waktunya perpanjangan. Ini nanti 10 menit lagi kalau misalkan terputus, maka silahkan nanti masuk lagi dengan link yang sama, Mas sekalian. Saya minta maaf dulu sekalian. Kemarin belum bisa, kemarin saya coba. Ternyata hari ini sudah waktunya perpanjangan. Saya minta maaf, Mas sekalian. Nasdamir. Lalu berikutnya itu tadi adalah waktu pelaksanaannya. Waktu pelaksanaannya dari setelah sholat Isya sampai terbit fajar. Lalu mungkin ada pertanyaan. Lalu waktu yang paling afdol untuk melaksanakannya kapan? Kapan wahai sekalian? Waktu yang paling afdal untuk melaksanakannya kapan?
Ibu-ibu Masa nggak ngantuk kan, Wak? sepertiga malam, Bagaimana? apa apa Bagaimana? sepertiga sepertiga Di malam terakhir setiap kayak malam mesti. enggak ya? Wafaqanallah jami'an. Mungkin di sana ada perincian. Mungkin harus dirinci di sana. Apakah nanti setelah sholat Isya itu akan tidur, kemudian nanti akan terbangun lagi, atau nyambung gitu? Nyambung maksudnya setelah sholat Isya dia mau terus beribadah. Karena memang disunahkan malam Ramadan itu untuk dihidupkan dengan ibadah, terutama sholat. Maka kebiasaan para ulama dan orang-orang dahulu itu menghidupkan malam-malam Ramadan. Jadi memang setelah Isya itu kebiasaannya tidak tidur. Meskipun terkadang ya diganti dengan siang harinya. Dengan siang harinya akhirnya tidur. Baik. Kalau misalkan setelah sholat Isya kebiasaannya tidak tidur, maka sebagaimana disebutkan di dalam kitab Bushrul Karim yang mana al-muallif rahimahullah menukil dari perkataannya Al-Qalyubi dalam hasyiahnya dari syarah uh, Tuhfatul Muhtaj. Bahwasanya waktu yang paling afdal untuk melaksanakan sholat tarawih adalah di akhir malam. Di akhir malam setelah masuk, uh, setidaknya setelah lewat tengah malam, gitu Ibu ya. Itu yang paling afdal. Dan bahkan di sana disebutkan dalam kitab tersebut disebutkan bahwasanya mengawalkan sholat tarawih di awal waktu setelah sholat Isya itu merupakan bid'atul kusala, kata beliau demikian. Wafaqnallah jami'an. Bid'atul kusala. Kusala, masih ingat umat sekalian? Wazn fu'ala itu bentuk jamak dari fa'lan. Dari kaslan. Kaslan itu jamaknya Males. kusala. Nah, ini bid'atul kusala, kata kata beliau di dalam kitab. Jadi maksudnya bid'ah di sini bukan bid'ah yang munkaroh, bukan, yang melaksanakannya dosa, bukan, tapi ini adalah kebiasaan baru orang-orang yang malas. Maksudnya demikian. Gitu ya, Bu ya. Wafaqanallah jami'an. Jadi kita semuanya ini gimana, Om? Kalau sama sekali. Ya, wafaqanallah jami'an. Semoga Allah berikan taufik kepada kita. Namun, kalau misalkan kebiasaannya setelah sholat Isya nanti akan tidur, mungkin sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fathul Mu'in, kalau memang setelah sholat Isya bakal tidur, lalu misalnya baru baru nanti niatnya bangun tidur sholat tarawih, maka lebih afdol kalau diawalkan. Kenapa? Karena kita tidak bisa betul-betul menjamin 100% kalau nanti bangun dan cukup waktunya untuk sholat tarawih. Ya kan Ibu ya? Wafakallahu jami'an. Kalau misalkan kebiasaan setelah sholat Isya itu nanti bakal tidur, maka yang lebih afdol adalah diawalkan setelah sholat Isya untuk sholat tarawih. Wafakallahu jami'an. Demikian Ibu ya? Tidak bingung insya Allah. Halo? Hal ini berbeda dengan sholat witir. Kalau sholat witir itu yang paling afdol itu adalah diakhirkan secara mutlak. Kalau misalkan yakin nanti bakal bangun. Karena sholat witir itu tidak harus panjang seperti sholat tarawih. Kalau memang yakin nanti bakal terbangun di akhir waktu, di akhir malam, maka sholat witir itu yang paling afdal adalah diakhirkan. Baik sholat witir itu dilakukan di dalam jamaah atau tidak di dalam jamaah. Jadi kalau misalkan yakin betul-betul misalkan kebiasaannya bisa bangun, tidak masalah. Kalau misalkan sholat witirnya nanti sendiri di rumah. Bahkan para ulama menjelaskan sholat di akhir waktu, sholat witir maksudnya di akhir waktu, itu lebih afdol daripada di awal waktu meskipun karena mengakhirkannya itu jadi tidak ikut jamaah witir dengan imam tarawih. Itu kalau sholat witir. Tapi kalau misalkan nggak yakin bakal bangun dan cukup waktunya untuk sholat witir, nanti sahur saja kadang mepet gitu ya. Apalagi mau sholat witir, maka lebih afdal nanti berjamaah dengan imam. Itu untuk sholat witir. Wafaqanallah jami'an. Baik.
Salat tarawih itu dinamakan dengan at-tarawih karena sebab. Bukan sejak awal Rasulullah SAW menamakan salat ini dengan salat tarawih. Sebagaimana di dalam riwayat yang kita sebutkan paling pertama tadi, Rasulullah hanya menyebutkan salatul lail. Khasyitu an tufrada alaikum salatul lail. Jadi Rasulullah awalnya dulu hanya menyebutkan ini adalah salat malam gitu saja. Namun seiring dengan berjalannya waktu, maka muncullah istilah salat ini disebut salat tarawih, berawal dari kebiasaan para sahabat dalam melaksanakan salat tarawih. Tarawih dari fi'lun tarawaha yatarawahu, maknanya istiraha yastarihu. Uh, Lalu kenapa dinamakan tarawih? Karena kebiasaan para sahabat itu mereka beristirahat setiap setelah 4 rakaat. Karena rakaat yang ditunaikan oleh para sahabat itu sangat panjang sekali. Saking panjangnya, mereka butuh istirahat yang cukup lama di antara 4 rakaat. Di antara setiap 4 rakaat. Masyakallah jami'an. Dan dari alasan penamaan ini, sebenarnya kita juga bisa mengambil pelajaran, wal akhwat sekalian. Apa pelajarannya? Hendaknya sholat tarawih itu dilakukan dengan khidmat, khusyuk, dan menghadirkan hati kita. Dan kalau misalkan bisa dipanjangkan, maka itu jauh lebih afdal. Dan bahkan yang lebih utama itu dianjurkan nanti kalau kita insyaallah, nah, kita bahas nanti apa yang dibaca. Itu kalau misalkan 1 hari 1 juz itu akan lebih afdal. Setidaknya dalam 1 bulan itu bisa menghatamkan 30 juz. Satu Al-Quran dari awal sampai akhir itu bisa dihatamkan. Jadi kalau misalkan 1 malam itu bisa dibaca 1 juz per malamnya, maka itu yang lebih utama dan lebih afdal. Dan itu juga kalau misalkan kita baca di sini, ini mungkin sebentar lagi akan terputus koneksinya, nanti silahkan masuk lagi melalui link yang sama Ibu ya. Jadi 1 menit lagi nampaknya akan terputus. Uh, Mungkin saya sedikit bacakan di sana apa yang ditulis oleh Al-Imam Ad-Dimyati dalam kitab beliau I'anatul Talibin. ويؤخذ من التعليل المذكور أنه ينبغي طول القيام بالقراءة مع الحضور والخشوع خلافا لما يعتاده كثيرون في زماننا من تخفيفها ويتفاخرون بذلك. Dari sebab penamaan ini, maka kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya hendaknya dalam melaksanakan sholat tarawih kita memanjangkan bacaan kita. Yambaghi tulul qiyam bil qiraah. Kita hendaknya memanjangkan bacaan kita, berdiri lama untuk memanjangkan bacaan kita. Ma'al khudur wal khusyu', dengan menghadirkan betul-betul hati kita dalam bacaan tersebut dan khusyuk dalam menyimak bacaan tersebut. Khilafan lima ya'taduhu katsir min fi zamanina. Berbeda halnya dengan kebiasaan kebanyakan orang. Bismillah. Ini خلافا لما يعتاده كثيرون في زماننا من تخفيفها ويتفاخرون بذلك. Berbeda dengan kebiasaan orang-orang di zaman kita yang mana mereka terbiasa takhfif atau meringankan salat tarawihnya. Rakaatnya sedikit, bacaannya juga pendek. Wa yatafakharuna bidzalik, dan dalam kondisi seperti itu mereka berbangga. Wafaqanallahu jami'an. Semoga Allah berikan taufik kepada kita semuanya. Dan Al-Imam Syekh Ad-Dimyati kemudian menukil nasihat dari seorang ulama yang lain, yaitu Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad, bahwasanya beliau mengatakan
وَلْيُحْذَرْ مِنَ التَّخْفِيفِ الْمُفْرِطِ الَّذِي يَعْتَادُهُ كَثِيرٌ مِنَ الْجَهَلَةِ فِي صَلَاتِهِمْ لِلتَّرَاوِيحِ. Maka hendaknya dihindari. Apa yang harus dihindari? Yaitu terlalu meringankan sholat tarawih. Sampai-sampai al-mufrid. Sampai pada tahapan al-mufrid. Jadi yang bermasalah. Ya, sampai saking disingkatnya, saking diringankannya sholat tarawihnya sampai bermasalah. Dan itu kebiasaan orang-orang yang tidak belajar. Ya'taduhu katsirun minal jahalah fi salatihim litarawih. Ini kebiasaan salat tarawih mereka demikian. Hatta rubbama yaqa'una bisababi fil ikhlal bi syai'in minal wajibat. Sampai-sampai karena saking diringankannya dan disingkatnya salat tarawihnya, bisa jadi mereka di dalam salatnya ini terjadi kekurangan-kekurangan dalam rukun-rukunnya, wajibatnya. Mislu seperti tarkut tuma'ninah fil ruku' was sujud. Tidak tuma'ninah di dalam ruku' dan sujud. Wa tarki qira'atil Fatihah 'ala al-wajhi alladhi la budda minhu bisababil 'ajalah. Dan membaca Al-Fatihah tidak sempurna. Kenapa? Karena saking terburu-burunya. Fayasiru ahaduhum 'indallahi la huwa shalla fafaza bisawab. Maka seseorang mungkin dalam kondisi seperti itu, salatnya tidak dapat pahala. Tidak dapat pahala di sisi Allah. Wala huwa taraka fa'tarafa bitaqsir wa salima minal ijab. Namun, dalam satu sisi lain, dia merasa sudah sholat. Jadi, dia merasa tetap ujub dengan dirinya sendiri. Mereka merasa sudah sholat. Tapi nggak dapat pahala. Nah, itu lebih buruk daripada orang yang nggak sholat sama sekali. Dan bahwa kan di sini disebutkan oleh beliau, hadza wa ma ashbahuha min a'zami makaidi syaitan li ahli iman. Ini dan hal-hal semacam ini merupakan atau termasuk tipuan tipuan syaitan yang terbesar kepada umat Islam. Jadi syaitan menipu kita seakan-akan kita beramal tapi tidak mendapatkan pahala sama sekali dari amal kita. Jangan sampai demikian. Nah, hal ini sebenarnya juga terjadi di beberapa masyarakat kita yang mana mereka dan mungkin kita juga ya. Kita terkadang itu kalau misalkan ada jamaah sholat tarawih yang lama dan yang cepat, itu biasanya lebih suka dan memilih yang cepat, itu kan Ibu ya. Dan belum tentu yang cepat itu betul-betul tumak ninah, betul-betul sempurna pahalanya. Wafaqqanallahu jami'an. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya. Dan setidaknya harus ada tumak ninah. Kalau misalkan kita tahu mungkin di sebuah kota di Jawa Timur selama Ramadan itu seringkali selalu viral di setiap Ramadan atau saking cepatnya salat tarawihnya, maka sebenarnya bermasalah juga kalau misalkan tidak ada tumak ninah di rukun-rukunnya, rukuknya, kemudian kalau i'tidal mungkin i'tidal itu rukun yang pendek. Kemudian sujudnya, kalau misalkan tidak ada tumak ninah di sana, maka tidak sah sholatnya. Bukan hanya tidak sah, tapi tidak mendapatkan pahala sama sekali. Tumak ninah, kadar tumak ninah itu seberapa umat sekalian? Sebenarnya kadar tumak ninah itu sangat pendek sekali. Cuman kalau misalkan kita tidak memenuhi kadar tumak ninah, maka tidak sah rukun itu. Kalau rukunnya tidak sah, maka sholatnya juga tidak sah. Kadar tumak ninah itu seberapa? Halo? Tahu, Ustaz. Tidak tahu. Nah, ini kok suaranya kok agak lemas gitu, Om. Masih pagi, Om. Subhanallah jami'an. Biasanya kan semangat gitu suaranya, wah itu. Baik, ibu-ibu tidak ngantuk kan, wah? Wafaqallah jami'an. Kadar tumak ninah, Oma sekalian. Kadar tumak ninah itu setidaknya adalah cukup untuk mengucapkan lafaz subhanallah. Itu adalah kadar tumak ninah. Kalau misalkan kita menunaikan rukun sholat, saking cepatnya, sampai tidak cukup untuk mengucapkan subhanallah, maka tidak sah rukun tersebut.
Kalau yang di suatu kota di Jawa Timur itu teman saya bercerita, lebih tepatnya yang bercerita kakak dari teman saya, tapi ceritanya di depan saya gitu. Jadi karena kebetulan masjidnya itu dekat dengan rumah orang tuanya, suatu ketika ketika berkunjung ke rumah rumah mertuanya, maksudnya. Suatu ketika berkunjung ke rumah mertuanya, yaitu mau sholat tarawih di sana. Pengen tahu karena saat itu viral sekali. Ah, ketika mau takbiratul ihram, jadi imam takbiratul ihram kemudian eh, kakak dari teman saya ini takbiratul ihram juga. Allahu Akbar. Belum sempat membaca Al-Fatihah, baru takbiratul ihram. Allahu Akbar, imamnya sudah Allahu Akbar ruku. Ya terus gimana mau sholat seperti itu kan ibu ya? Wafaqanallahu jami'an. Akhirnya dia ketawa sendiri terus nggak jadi sholat jamaah. Baik. Jadi harus hati-hati. Jadi kalau misal mungkin jarang terjadi di kota-kota besar. Kalau di kota-kota besar, insya Allah imamnya mungkin dipilih karena kebiasaan di kota besar itu imam-imamnya eh, tidak yang penting ada gitu nggak seperti itu. Wafaqanallahu jami'an. Alhamdulillah. Berikutnya umat sekalian, tadi setelah kita bahas dalil disyariatkannya, hukumnya, kemudian waktunya, dan waktu yang paling afdal, maka berikutnya, tadi dan juga sudah kita bahas juga sebab penamaannya dan hikmah di baliknya. Kemudian, bagaimana tata cara pelaksanaan sholat tarawih? Yang pertama, yang pasti harus kita paling perhatikan adalah niat umat sekalian, dan kita tahu bahwasanya niat itu sangat menentukan di dalam setiap amal kita. Kita paham betul bahwasanya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan itu ditentukan niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang hanya akan mendapatkan yang dia niatkan saja. Makanya mayoritas amalan itu membutuhkan niat. Saya katakan mayoritas, bukan semuanya, tapi mayoritas amalan itu membutuhkan niat. Karena ada beberapa yang tidak membutuhkan niat seperti memandikan jenazah itu tidak harus dengan niat. Demikian juga membersihkan najis itu tidak harus disertai niat. Namun mayoritas yang lain, amalan-amalan yang lain harus disertai dengan niat. Lalu niatnya bagaimana? Niat sholat tarawih. Niat sholat tarawih itu kalau misalkan kita dulu ketika membahas niat, niat itu biasanya yang harus dihadirkan itu adalah al-qasdu, at-ta'yin, wal fardiyah. Ada tiga utama itu ya. Tapi kalau di dalam sholat tarawih, ini setidaknya dua. Dan sebenarnya ini juga berlaku pada sholat-sholat sunnah yang lain. Yang harus dihadirkan itu dua, al-qasdu wa ta'yin. Al-qasdu itu bermaksud untuk melaksanakan amalan, yaitu misalkan kita mau melaksanakan apa? Sholat. Berarti saya niat sholat. Lalu sholatnya sholat apa? Harus ditentukan sholatnya sholat apa. Kita sholat tarawih. Berarti niat yang paling minimal adalah saya niat sholat tarawih. Seperti itu. Dan harus dihadirkan di dalam hati. Pernah kita bahas sebelumnya, bahwasanya niat itu harus dihadirkan di dalam hati. Tidak hanya, bukan keinginan. Niat itu bukan keinginan saja, sekedar keinginan. Tapi harus dihadirkan di dalam hati. Apa? Kalau sholat niat tarawih, setidaknya dua itu tadi. Harus dihadirkan di dalam hati saat mulai takbiratul ihram. Saya niat sholat tarawih. Atau dengan bahasa Arab, usolli sholat tarawih. Dan kalau misalkan sebagai makmum, maka harus juga dihadirkan niat al-makmumah. Jadi sebagai makmum, karena makmum itu harus menghadirkan sholat sebagai makmum supaya sholatnya bersambung, sholatnya terikat dengan sholatnya imam. Jadi makmuman atau sebagai makmum gitu. Saya niat sholat tarawih sebagai makmum, kalau sebagai makmum. Atau dengan bahasa Arab, usalli sholat tarawih makmuman. Itu yang harus dihadirkan di dalam hati saat sholat tarawih. Berbeda dengan sholat fardu. Kalau sholat fardu juga harus dihadirkan al-fardiyah. Jadi harus tiga minimal kalau di dalam sholat fardu. Saya niat sholat fardu duhur, misalkan seperti itu. Kalau atau dengan bahasa Arab, usolli fardhu dhuhri, seperti itu. Demikian juga kalau sebagai makmum harus dihadirkan niat sebagai makmum. Niat harus dihadirkan di dalam hati. Tidak hanya cukup dengan angan-angan, tidak hanya cukup dengan keinginan jauh-jauh sebelum sholat,
tidak juga cukup dengan diucapkan di lisan. Jadi harus betul-betul dihadirkan apa yang harus dihadirkan di dalam hati. Wafaqanallahu jami'an. Wadih mahat. Berikutnya, terkait dengan tata cara sholat tarawih adalah jumlahnya. Berapa jumlah rakaat sholat tarawih? Berapa umat sekalian? Halo, 8 aja lah saya mah. 8 aja. Enggak sih, kan ada yang sampai 20 apa sebagian itu kan. Wafaqanallahu jami'an. Gak apa-apa. Mengungkapkan apa yang saya. Bagaimana Wahad? Mbak Asroha Ada biasanya sholat tarawihnya berapa? sama Ibu Anita Pak, Ustaz. Ikut imam. Saya, ya, ya, Iya ikut gimana itu? ya, imamnya mungkin setiap masjid kan berbeda-beda kan Ibu ya? Iya. Iya, yang 8 aja Ustadz. 20. Ya, baik. Wafaqanallahu jami'an. Pertama kita bahas terlebih dahulu eh, secara hukum bakunya di dalam setiap madhab. Kemudian nanti kita bahas baru waqi'nya, jadi kenyataan di dalam masyarakat kita bagaimana saat ini. Pertama, menurut empat madhab itu tidak ada yang mengatakan sholat tarawih itu 8. Nggak ada dari empat madhab yang mengatakan sholat tarawih itu 8. Nah, ini secara kaidah madhab Ibu ya. Baik di dalam madhab Hanafi, di dalam madhab Hanafi 20. Di dalam madhab Maliki, secara asal 20. Kemudian di dalam madhab Syafi'i, sholat tarawih juga 20. Itu maksudnya 20 itu bukan termasuk witir Ibu ya. Ditambah witir 3. Kemudian di dalam madhab Hambali yang mu'tamad, riwayat yang masyhur, itu juga 20. Jadi 4 madhab, yaitu sholat tarawihnya 20 rakaat, itu secara asal. Hanya saja di dalam madhab Maliki, yaitu pada prakteknya mereka mempraktekkan Ahlul Madinah, itu mempraktekkan 36 sholat tarawihnya. Wah ini 20 aja udah berat, ini milih 8 apalagi 36 Ibu ya. Baik, di dalam mazhab Maliki itu pada prakteknya 36. Itu khusus untuk Ahlul Madinah. Ahlul Madinah yang mana dahulu Ahlul Madinah itu bermazhab Maliki. Karena mereka ingin apa ya? Mereka ingin menyamai sholatnya penduduk Mekah. Karena penduduk Mekah, kebiasaan penduduk Mekah saat jeda istirahat setelah setiap 4 rakaat, orang-orang Mekah itu mengisi istirahat di antara 4 rakaat itu dengan tawaf 7 kali, dengan tawaf 7 kali. Jadi ada 4 kali tawaf setiap jeda 4 rakaat tawaf. Jadi dari 20 itu jadi ada jeda 4 kali, setiap jeda itu tawaf, berarti 4 kali tawaf. Maksudnya 7 putaran ya, setiap sekali tawafnya 7 putaran. Dan seperti itu kebiasaan orang-orang Mekah zaman dahulu. Maka orang-orang Madinah, penduduk Madinah, ingin juga menyamai amalan mereka dan mengganti tawaf itu dengan sholat 4 rakaat. Jadi ditambahkan 4 rakaat dikali 4. Berarti kan 16 itu ya. Berarti total jadinya 36 semuanya. 36 itu bukan termasuk witir. Itu kalau di dalam mazhab Maliki untuk penduduk Madinah. Tapi kalau di dalam mazhab Syafi'i dijelaskan bahwasanya itu hanya khusus untuk penduduk Madinah, tidak boleh untuk selain penduduk Madinah. Nah, itu 36 itu kalau ditambah witir jadi 39. Itu secara kaidah baku di dalam mazhab Ibu ya. Wadih mahat. Jadi semuanya itu 20 rakaat dari 4 mazhab. Makanya kalau di Masjidil Haram itu sebelum-sebelumnya sholat tarawih itu juga 20 rakaat ditambah witirnya 3. Kalau ibu-ibu memperhatikan. Hanya saja mulai dari COVID kemarin, nggak tahu sekarang sudah dirubah lagi atau belum. Sejak COVID kemarin itu sholatnya jadi 8 rakaat ditambah
3, jadinya 11. Itu ketika COVID kemarin. Allah alam sekarang bagaimana? Saya kurang tahu. Sekarang apakah kembali lagi menjadi 23 atau tetap 11? Wafaqanallahu jamnya. Baru COVID kemarin, Ustaz. Nah, karena COVID jadinya dirubah jadi 11. Ya, apa? Indonesia udah lama itu, Ustaz. Sudah ada 8 rakaat ya? Iya, itu udah dari dulu. Enggak, secara asal 23. Secara asal 20. 20 dan ditambah witir 3. Nah, iya maksudnya itu Ustaz. Yang ke-8 tadi kalau di Indonesia itu kan udah lama Ustaz kita kenal ya. Di Indonesia. Iya. Modifikasi kali. Di Indonesia, Padahal iya. Ini karena gini lah, ibu-ibu sekalian, makanya kenapa kok sebenarnya ketika kita belajar fikih di dalam majelis mudarasah kemarin kita ingin mempelajari pengantar ilmu fikih dulu. Itu kita supaya berusaha memahami bagaimana sih hakikat fikih itu. Lalu metode dalam mengambil kesimpulan dan hukum dalam hukum-hukum fikih itu bagaimana? Jadi tidak sesimpel itu. Jadi misalkan, kenapa sih para ulama dari 4 mazhab itu berpendapat demikian 20 rakaat misalkan dari apa yang dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab. Sahabat Umar bin Khattab itu mengumpulkan orang-orang pada zaman beliau dan sholatnya 20 rakaat, sholat tarawihnya 20 rakaat. Dan tidak ada satu orang sahabat pun yang berbeda pendapat dalam masalah itu. Itu pertama. Nah, mungkin eh, ada yang orang-orang zaman sekarang, ada yang mengatakan 11 rakaat, 8 tarawih ditambah witir 3. Itu mereka mengatakan itu didasari riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Ya kan Ibu ya? Iya. Saat ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menjawab apa? ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة فيصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 3. Bahwasanya saat Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang salatnya Rasulullah, Ibunda Aisyah menjawab demikian. Jadi salatnya Rasulullah itu tidak lebih dari 11 rakaat, baik di dalam Ramadan maupun di luar Ramadan. Beliau salatnya 4 rakaat, 4 rakaat. Dan jangan tanya tentang bagaimana khusyuknya, bagaimana panjangnya. Itu sudah pasti. Dan ditutup dengan 3 witir. Para ulama, khususnya para ulama-ulama dahulu, itu memahami hadis ini. Bukan berarti para ulama itu tidak tahu hadis ini. Oh, kalla wa hasya. Pasti tahu hadis ini, nggak mungkin nggak tahu. Tapi memahami hadis ini bukan dalam konteks sholat tarawih. Karena di dalam hadis ini tidak ada yang mengisyaratkan bahwasanya ini adalah sholat tarawih. Dan bahkan ada isyarat bahwasanya ini bukan sholat tarawih. Dari mana isyaratnya? Di dalam lafaz yang disebutkan oleh Ibunda Aisyah tadi. Fi Ramadan wala fi ghairihi. Di dalam Ramadan, baik di luar Ramadan. Sholat tarawih itu hanya di dalam Ramadan. Kalau di dalam yang ada di dalam Ramadan dan ada di luar Ramadan itu bukan sholat tarawih. Itu bukan. Jadi konteks pembahasan di dalam hadis ini bukan khusus terkait dengan sholat tarawih. Dan para ulama memahami bahwasanya yang dibahas di dalam hadis ini adalah sholat witir. Yang disebutkan di hadis Ibunda Aisyah ini adalah sholat witir. Nah, kalau sholat witir, iya. Sholat witir itu paling banyak 11 rakaat. Sholat witir itu paling banyak 11 rakaat. Baik di dalam Ramadan maupun di luar Ramadan. Gitu Ibu ya.
Ini yang dipahami oleh para ulama dahulu. Oleh Mahat. Namun meskipun demikian, itu tadi kita membahas eh, hukum-hukum bakunya di dalam madhab, dalam setiap madhab. Namun dalam kenyataan di masyarakat kita sekarang, mungkin kita bisa mempertimbangkan pendapat kedua di dalam madhab Hambali. Di dalam madhab Hambali, di sana disebutkan, memang di dalam madhab Hambali itu ada banyak riwayat. Sebagaimana di dalam madhab Syafi'i itu ada istilahnya ada madhab qadim dan ada madhab jadid. Di dalam madhab Hambali itu ada banyak riwayat. Dan kita sempat bahas kan Ibu ya ketika kita membahas Imam Ahmad dan madhab Hambali. Bahwasanya Imam Ahmad itu dahulu itu tidak betul-betul membangun madhabnya sendiri. Tapi pendapat-pendapat beliau itu banyak didapati dari fatwa-fatwa. Jadi makanya terkadang satu permasalahan itu kita bisa mendapati ada beberapa riwayat dari Imam Ahmad karena fatwa yang berbeda. Wafaqanallahu jami'an. Riwayat yang kedua di dalam mazhab Hambali itu mengatakan nggak masalah orang mau sholat berapapun, mau sholat 11 dengan termasuk witir, mau sholat 23 termasuk witir, 39 termasuk witir, atau berapapun jumlahnya tidak masalah. Yang penting disesuaikan gitu. Ya kalau misalkan rokaatnya sedikit, maka harusnya bacaannya diperpanjang. Kalau misalkan sholatnya, rokaatnya banyak, mungkin bisa diringankan bacaannya. Itu ya Bu ya. Kalau kita sekarang milihnya rokaatnya dikit, bacaannya pendek gitu. Biar cepat gitu ya Bu ya. Wafaqallahu jamnya. Iya Ustaz. Jadi setiap sekan jadi 11 rokaat, 11 rokaat atau 8 rokaat, 8 rokaat tarawihnya, dan setiap rokaat yang genap itu membacanya qul huwallahu ahad. Ya udah. Enggak lah. Ya kan biar cepat. Jus ama Jadi tidak masalah. Dan itu tadi kalau misalkan bisa di setiap malam itu satu juz, maka itu yang lebih afdal dan paling afdal supaya bisa menyelesaikan dalam satu bulan. Jadi cari yang masjid-masjid yang satu malamnya satu juz gitu. Kalau di sini, kalau ibu-ibu sekalian mau salat tarawih di sini di pondok sini, alhamdulillah ahlan dan marhaban. Kalau di sini ada salat yang Isya juga ada Om. Dan alhamdulillah biasanya per malam itu mungkin lebih dari satu juz. Terkadang malah 1,5 juz. Kalau sholatnya ba'da Isya itu biasanya selesainya jam 11. Tartil banget tuh. Karena saya mah diprotes. Tapi itu tadi karena kondisi masyarakat kita mungkin semangat beribadahnya, keimanannya mungkin tidak seperti zaman dahulu, mungkin ada baiknya kalau kita mempertimbangkan riwayat kedua dari dalam mazhab Hambali itu kan. Jadi nggak masalah sholat berapapun, tapi setidaknya harus diperhatikan. Nah, kalau misalkan sholatnya rokaatnya jumlahnya sedikit, maka hendaknya bacaannya diperpanjang. Kalau misalkan sholat rokaatnya jumlahnya banyak, maka mungkin bacaannya diperpendek tidak masalah. Gitu ya Bu ya. Wafaqanallahu jami'an. Baik. Jadi setidaknya saya menyampaikan seperti ini supaya paham. Jadi secara asal itu yang diterapkan oleh 4 madhab itu bagaimana? Gitu ya Bu ya. Oleh Mahat. Karena kadang saya kemarin itu sempat. Oh iya. Terkadang itu sebagian saudara-saudara kita itu sangat semangat sekali dalam apa istilahnya melaksanakan sunnah. Kata mereka menganggapnya demikian. Namun pada kenyataannya justru mereka itu menyelisihi sunnah.
Wafaqanallahu jami'an. Maksudnya bagaimana? Kita tahu, misalkan saya menukil dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah di sini. Di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah disebutkan di hadis ke-28, yaitu فإنكم من يعش فإنه من يعش منكم بعدي فسيرون اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. Sesungguhnya orang yang hidup di antara kalian setelah zaman ini kelak nanti akan mendapati banyak perpecahan. Ya kan Ibu? Banyak perpecahan, banyak perselisihan. Fa'alaikum bisunnati, maka hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku wa sunnah khulafaur rasyidin al-mahdiyyin. Abdu 'alaiha binawajid. Berpegang teguhlah seakan-akan kalian menggigitnya dengan gigi geraham. Wafaqanallahu jami'an. Baik. Jadi kalau disebutkan secara terang-terangan di dalam hadis ini bahwasanya sunnah khulafaur rasyidin itu juga merupakan sunnah Rasul, ya kan Ibu ya? Ya, Ustaz. Sunnah khulafaur rasyidin itu juga merupakan sunnah Rasulullah SAW. Berdasarkan hadis itu tadi, secara teks, secara tertulis jelas bahwasanya sunnah para khulafaur rasyidin itu termasuk sunnah Rasulullah SAW. Dan sangat disayangkan ini disebutkan di syarah yang ditulis oleh Syekh Saleh bin Utsaimin, Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Beliau menjelaskan hadis ini dan menyebutkan beberapa faidah. Mungkin ibu-ibu nanti bisa mengeceknya sendiri. Kalau misalkan ragu dengan saya, kalau misalkan mengira saya mengada-ngada. Hadis ke-28, kemudian di sana Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin menjelaskan dan menyebutkan beberapa faidah. Lalu coba buka di faidah ke-15 misalkan di sana. Faidah ke-15 itu beliau menyebutkan bahwasanya innalil khulafa'i sunnah muttaba'ah biqauli Nabi, bahwasanya para khulafaur rasyidin, yaitu empat khalifah itu memiliki sunnah yang harus diikuti berdasarkan sabda Rasulullah tadi. Fa'ala hadza fama sunnatul khulafa'ir rasyidin mu'tabira sunnah Rasulillah biiqrarihi iyahum. Maka setiap sunnah para khulafa'ur rasyidin itu dianggap sebagai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan persetujuan Rasulullah tadi di dalam hadis tadi. Baik. Lalu di paragraf berikutnya beliau menyebutkan suatu ta'liqah atau catatan mengkritisi, sebenarnya catatan ini mengkritisi apa yang terjadi di masyarakat. Dan beliau menyebutkan wa bihadza na'rifu safaha haula'il qaum alladziina yad'una annahum muttabi'una lisunnah wa hum munkiruna laha. Dan dari sini kita bisa mengetahui safah itu kalau bisa diterjemahkan mungkin kebodohan. Nah, bodohnya beberapa kaum, beberapa orang yang mereka mengaku-ngaku mereka mengikuti sunnah, muttabi'una li sunnah, wa hum munkiruna laha, namun pada hakikatnya mereka mengingkarinya. Dan di sini beliau menyebutkan contoh, di antara contohnya adalah adzan Jumat. Adzan Jumat 2 kali itu adalah sunnahnya Khalifah Utsman bin Affan, dan tidak ada seorang sahabat pun yang mengingkarinya pada saat itu. Namun pada zaman sekarang ada yang mengingkarinya dan mengatakan orang-orang yang mengingkarinya ini mengatakan mereka mengikuti sunnah, padahal yang diingkari adalah sunnah. Wafaqanallahu jami'an. Demikian juga dalam kasusnya sholat tarawih, jangan terlalu ya dah boles aja lah Ibu ya. Kita kalau menghadapi perbedaan jangan terlalu ini menganggap ini salah, ini sesat, ini bid'ah. Jangan-jangan yang kita sesatkan itu justru mungkin lebih baik gitu. Seperti misalkan mungkin sebagian saudara-saudara kita yang menganggap dirinya paling mengikuti sunnah, mengira bahwasanya yang paling sunnah adalah sholat tarawih itu 8 rakaat diikuti dengan witirnya, jadi genap, jadi totalnya 11 rakaat. Kemudian menganggap rendah yang sholatnya
tarawihnya 20 dan ditambah tarawihnya 23. Itu dunia terbalik sekarang. Justru yang lebih afdal mungkin adalah yang 23 dengan bacaan yang baik ya tentunya. Dengan bacaan yang baik dan tidak terburu-buru. Kalau 23 itu. Kalau dibandingkan dengan 11 rakaat dengan bacaan yang sama. Wafaqanallahu jami'an. Gitu Ibu ya. Mungkin bisa dipahami maksud saya Ibu ya. Jadi bukan berarti nggak boleh sholat 11 rakaat. Tapi bagaimana kita menyikapi perbedaan yang ada di masyarakat. Wadih Mahat. Hmm, Ada insya Allah Ustaz. tadi Ustaz. Ayo. Jadi yang 8 ini riwayat dari mana ya Ustaz tadi? Sebenarnya kalau riwayat itu tidak menunjukkan itu merupakan sholat tarawih seperti saya jelaskan tadi. Riwayat dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha itu para ulama memahami itu adalah sholat witir bukan sholat tarawih. Jadi 11 rakaat itu adalah sholat witir. Karena sholat yang ada di dalam Ramadan dan di luar Ramadan itu apa? Tarawih hanya ada di bulan Ramadan. Sedangkan yang ada di bulan Ramadan dan di luar Ramadan itu adalah sholat witir. Begitu Ibu ya? Wafaqanallahu jami'an. Iya. Naam, mungkin di sana ada satu orang ulama, mungkin tapi bukan pendapatnya ini biasanya bukan mu'tamad di dalam mazhab, namun memang beliau terkadang memiliki ikhtiarat, memiliki pendapat tersendiri. Itu ada seorang ulama dari mazhab Hambali yang mengemukakan pendapat tersebut, sholat tarawih itu 11 rakaat. Tapi bukan Imam Ahmad yang sendiri. Ada seorang ulama di dalam mazhab Hambali dan meskipun pendapatnya juga bukan mu'tamad madhab. Gitu Ibu ya. Wadih Mahat. Ulama abad ke-7. Oke. Wafaqanallahu jami'an. Berikutnya umat sekalian, tadi niat sudah, kemudian jumlah rakaatnya sudah, kemudian bagaimana cara pelaksanaannya? Apakah pelaksanaannya dua rakaat setiap 2 rakaat salam atau 4 rakaat salam? Karena pada kenyataannya di masyarakat kita ada yang melaksanakan setiap 4 rakaat baru salam, ya atau ya? Halo? Iya Iya Ustaz. betul. Nah, dari 4 Iya. mazhab itu Iya Ustaz. menjelaskan, Iya. dari 4 mazhab menjelaskan bahwasanya tata cara sholat tarawih adalah 2 rakaat salam. Setiap 2 rakaat salam. Setiap 2 rakaat salam. Gitu ya, Bukan? Berdasarkan riwayat sholatul laili masna masna, bahwasanya sholat malam itu 2 rakaat. Dan kalau jika kalian takut akan terbitnya fajar, maka silahkan tutup dengan witir kan gitu. Wafaqanallahu jami'an. Bahkan di dalam mazhab Syafi'i, kalau misalkan seseorang sholat tarawih dengan cara 4 rakaat di setiap 4 rakaat baru salam, jadi disambung maksudnya 4 rakaat nyambung gitu, di rakaat keempat baru salam, tata cara sholat seperti itu di dalam mazhab Syafi'i tidak sah. Oh, Jadi di dalam mazhab Syafi'i Syafi'i ya. tidak sah kalau misalkan sholat tarawih dikerjakan dengan cara 4 rakaat nyambung baru di rakaat keempat salam, itu tidak sah di dalam mazhab Syafi'i. Karena sholat tarawih itu sudah ada contohnya, gitu kan, Mas? Sudah ada contohnya bagaimana di zaman Umar bin Khattab dan para sahabat yang lain. Jadi sudah seperti itu contohnya. Kalau misalkan ada mungkin orang-orang zaman sekarang memahami riwayat Ibunda Aisyah tadi, bahwasanya Rasulullah sholatnya 4 rakaat gitu, Mas. Yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna thumma yusalli arba'an. Bahwasanya Rasulullah 4 rakaat, salatnya 4 rakaat. Jangan tanya bagaimana khusyuk beliau dan bagaimana panjangnya salat beliau. Kemudian beliau salat lagi 4 rakaat. Maka para ulama tidak hanya memperhatikan lafaz dari riwayat ini, tapi juga mengumpulkan semua riwayat terkait dengan masalah ini. Dan itu adalah metode
para ulama dalam menyimpulkan suatu hukum. Jadi tidak sekedar nyomot-nyomot satu dalil, satu hadis, kemudian langsung disimpulkan tanpa memperhatikan dalil yang lain. Tapi semua data terkait suatu permasalahan itu semuanya dikumpulkan dulu, baik dari Al-Quran, dari hadis, dari perkataan dan amalan para sahabat, semuanya dikumpulkan dulu baru disimpulkan. Dari situlah eh, hadis yang menunjukkan riwayat Ibunda Aisyah tadi yang menyebutkan 4 rakaat itu jika dikompromikan dengan riwayat-riwayat yang lain, maksudnya adalah sesuai dengan apa yang diamalkan oleh para sahabat. Bagaimana cara beramalnya para sahabat? Mempraktekannya para sahabat bagaimana? Sholatnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Setiap selesai 4 rakaat mereka istirahat cukup panjang. Gitu ya Bu ya. Wadah Mahat. Insya Allah. Jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Setelah itu istirahat cukup panjang karena tadi 4 rakaat itu dilaksanakannya sangat panjang sehingga butuh istirahat, maka istirahat. Kemudian sholat lagi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, kemudian istirahat lagi. Kemudian 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, istirahat lagi. Terus seperti itu. Gitu Ibu ya. Yes. Ada Muhammad? Ada insya Allah. Allah jami'an. Jayid. Kemudian terkait dengan witir bagaimana? Oh ya, sebelumnya umat sekalian, tadi sempat di awal kita menyebutkan hadis yang lafadznya man qama ma'al imami. Man qama ma'al imami hatta yanswarifa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapapun yang salat di belakang imam bersama dengan imam, maksudnya menjadi makmum sampai imamnya selesai, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini saya sampaikan lagi untuk mengingatkan terkadang kita menemukan prakteknya di masyarakat itu ketika imamnya sholat 20 rakaat. Ketika imamnya sholat 20 rakaat, kemudian makmumnya ini pengennya sholatnya itu tidak 20 rakaat, tapi sholat tarawihnya pengennya itu hanya 8 rakaat dan witirnya 3 gitu. Karena menurut keyakinan dia itu karena mungkin belajarnya selama ini kurang begitu mendalam, maka dia mengira itu yang paling afdol. Maka biasanya kita jumpai setelah rakaat ke-8 mereka pulang. Atau kalaupun tidak pulang, mereka tidak ikut sholat setelahnya. Misalkan duduk membaca Al-Quran di masjid, tapi tidak ikut sholat bersama imam setelahnya. Justru yang demikian itu akan melewatkan suatu kesempatan untuk mendapatkan pahala yang besar sekali. Afwan, tadi riwayat yang saya sebutkan sepertinya saya salah meriwayatkan. Man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu sholatul lail. Itu yang betul. Afwan, maaf sekali. Saya revisi tadi riwayatnya. Siapapun yang sholat dengan imam sampai imamnya selesai, maka kita lanjutkan tadi. Man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lail. Siapapun yang sholat bersama imam sampai imamnya selesai, maka akan dicatat baginya pahala sholat 1 malam penuh, 1 malam suntuk. Jadi kalau misalkan prakteknya, kalau misalkan ada seseorang awalnya sholat dengan imam, kemudian sampai di rakaat ke-8, selesai rakaat ke-8, dia tidak melanjutkan sholat bersama dengan imam, maka pada hakikatnya dia melewatkan satu kesempatan pahala yang sangat besar, yaitu dicatatkan baginya pahala sholat 1 malam penuh. Dan juga kita sebutkan di awal lagi tadi, kalau misalkan dibandingkan mana yang lebih afdol, sholat 11 rakaat atau 8 rakaat dan 20 rakaat dengan kadar yang sama, maka 20 rakaat itu tentu lebih afdol, itu lebih banyak. Gitu ya, Bu ya? Wafaqqanallahu jami'an. Baik. Kemudian sholat witir. Naam. Sholat witir, tadi sempat kita singgung juga sedikit tentang sholat witir. Sholat witir itu sebenarnya adalah sholat tersendiri selain sholat tarawih. Ya kan Ibu ya? Meskipun di zaman kita, di masyarakat kita, kebiasaan itu sholat witir selalu dilakukan bersambung dengan sholat tarawih.
Namun sebenarnya itu adalah sholat tersendiri. Dan sholat witir itu disunnahkan baik di dalam Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Tidak hanya di bulan Ramadan saja. Dan sholat witir, jumlah sholat witir yang paling sedikit adalah 1 rakaat. Dan yang sempurna, lebih sempurna dari 1 rakaat itu adalah 3 rakaat. Itu yang sedang. Yang lebih sempurna lagi tentu lebih dari itu. Yang lebih sempurna lagi lebih dari 3 rakaat sampai paling banyak adalah 11 rakaat. Tidak lebih dari 11 rakaat. Berdasarkan riwayat dari Ibunda Aisyah tadi. Jadi sholat witir itu paling banyak 11 rakaat. Wafaqanallahu jami'an. Untuk cara pelaksanaannya itu sedikit berbeda dengan sholat tarawih. Kalau sholat tarawih tadi 2 rakaat seperti itu baku. 2 rakaat salam setiap 2 rakaat salam setiap 2 rakaat salam. Tapi kalau misalkan sholat witir itu boleh disambung. Misalkan 3 rakaat disambung, misalkan salamnya di rakaat ketiga itu boleh nggak masalah. Demikian juga dengan sholat sunnah yang lain seperti sholat qobliyah, sholat ba'diyah. Itu kalau misalkan qobliyah zuhur dan ba'diyah zuhur misalkan. Kalau mau sholat 4 rakaat maka boleh disambung 4 rakaat dan salamnya yang terakhir di rakaat keempat. Boleh nggak masalah. Demikian juga sholat duha misalkan. Sholat duha itu boleh disambung terus dan salamnya di rakaat paling terakhir boleh nggak masalah meskipun sampai 8 rakaat sholat duha. Wafaqanallahu jami'an. Tapi kalau sholat tarawih tadi seperti yang kita sudah bahas tadi. Wafaqanallahu jami'an. Dan waktu yang afdol untuk sholat witir juga seperti sudah kita singgung tadi, waktu yang afdol sholat witir adalah di akhir malam. Itu yang paling afdol. Kalau misalkan yakin bakal bangun dan mempunyai waktu yang cukup untuk melaksanakannya di akhir malam. Tapi kalau misalkan tidak terbiasa untuk bangun di akhir malam dan tidak yakin untuk bisa bangun di akhir malam, maka yang lebih afdol adalah diawalkan setelah sholat tarawih. Atau kalau di luar Ramadan setelah sholat Isya. Sebelum tidur lah. Wafaqnallahu jami'an. Itu Ibu ya. Wafaqnallahu Yes. jami'an. Amin. Kemudian apa yang dibaca di dalam sholat tarawih dan sholat witir. Kalau di dalam sholat tarawih, seperti kita sebutkan tadi, yang paling afdol adalah satu malam itu setidaknya 1 juz. Supaya nanti perkiraan dalam 1 bulan itu bisa hatam 30 juz. Itu yang paling afdol. Wafaqanallahu jami'an. Tapi kalau misalkan tidak hafal atau tidak mampu, maka semampunya. Begitu Ibu ya. Wafaqanallahu jami'an. Meskipun ada juga pembahasan misalkan kalau selalu mengulang-ulang surat yang sama, misalkan surat Qul Huwallahu Ahad di setiap rokaat atau di setiap rokaat kedua, bagaimana dengan amalan seperti itu? Naam, ada beberapa ulama yang bersikap sangat keras dalam masalah itu, namun pada hasilnya setelah betul-betul diuraikan, maka itu adalah khilaful aula. Khilaful aula itu maksudnya eh, bukan hal yang utama untuk dilaksanakan. Kalau misalkan mengulang-ulang satu surat tertentu dalam setiap rakaat, seperti Qul Huwallahu Ahad di setiap rakaat atau setiap rakaat kedua itu terus, maka itu khilaful aula. Khilaful aula itu adalah tingkatan di bawahnya makruh. Kalau misalkan ada haram, makruh, maka di sana ada setelahnya adalah khilaful aula. Khilaful aula itu nggak sampai derajat makruh, tapi tidak afdol gitu saja. Wafaqanallahu jami'an. Begitu Ibu ya. Adapun di dalam sholat witir, yang lebih dianjurkan adalah yang di rakaat pertama membaca Al-A'la, Sabbih isma rabbikal a'la, kemudian di rakaat kedua membaca Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun, kemudian di rakaat ketiga membaca 3 surat, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, atau kalau misalkan mau mencukupkan dengan satu saja maka Al-Ikhlas. Begitu Ibu ya. Itu yang paling afdal untuk sholat witir. Wafaqanallahu jami'an. Dan satu lagi umat sekalian, ini juga hal yang penting kita fahami. Wafaqanallahu jami'an. Sholat witir adalah sholat yang utama.
itu merupakan ibadah yang khusus di bulan Ramadan. Namun, kita sebagai umat muslim itu harus beribadah dengan cerdas. Maksudnya beribadah dengan cerdas itu bagaimana? Kita harus tahu mana ibadah yang afdol, mana yang lebih afdol, dan mana yang pahalanya lebih besar, maka kita prioritaskan daripada amalan-amalan yang lain. Misalnya ketika selesai sholat Isya, kemudian setelah selesai sholat Isya, itu ada sholat Ba'diyah Isya. Kemudian setelahnya baru sholat tarawih dan sholat witir. Maka hendaknya kita jangan pernah meninggalkan sholat ba'diyah isya dengan anggapan bahwasanya kita nanti akan sholat tarawih yang jumlahnya lebih banyak. Dan mungkin sholat tarawih yang lebih banyak itu lebih afdol. Tidak sama sekali. Jadi begini umat sekalian, para ulama kita menjelaskan bahwasanya ibadah fisik yang paling afdol itu adalah sholat. Dan tentu yang dimaksud sholat di situ adalah sholat 5 waktu, sholat wajib 5 waktu. Karena sholat ibadah wajib itu adalah lebih afdol daripada ibadah sunnah. Jadi ibadah fisik yang paling afdol adalah sholat. Itu adalah ibadah fardu. Adapun ibadah sunnah yang paling afdol apa? Adalah ibadah sunnah yang paling afdol adalah ibadah-ibadah yang menyertai ibadah wajib yang paling afdol, yaitu sholat rawatib, sholat qabliyah dan ba'diyah. Sholat qabliyah dan ba'diyah itu adalah ibadah sunnah yang paling afdol. Jadi kalau misalkan mana yang lebih afdol antara sholat ba'diyah isya dan sholat tarawih, maka tentu sholat ba'diyah isya itu jauh lebih afdol daripada sholat tarawih dan pahalanya lebih besar. Maka jangan pernah, saya ulangi lagi seperti tadi, jangan pernah meninggalkan sholat ba'diyah isya dengan anggapan setelahnya nanti akan sholat tarawih dengan jumlah yang lebih banyak. Begitu Ibu ya? Wadih mahad? Insyaallah. Jayid. Hal min soal? Izin bertanya Ustaz. Naam, tafadhali. Kaitannya ketika para wanita itu keluar untuk sholat tarawih mengikuti imam dengan hadis la yamna'un nisa'akum masajida ila akhir itu bagaimana Ustaz? Naam, sholat tarawih itu hukumnya sunnah. Dan sunnah juga untuk melaksanakan jamaahnya di masjid, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Mengenai naam, para wanita di dalam riwayat yang lain, wanita itu dilarang untuk sholat di masjid pada awalnya, kan? Pada awalnya itu wanita itu dilarang sholat di masjid karena menimbulkan fitnah, karena pada saat itu wanita saat keluar itu menimbulkan fitnah karena menampakkan perhiasannya dan berdandan. Dan juga ada hadis yang menyebutkan terkait dengan larangan wanita untuk menggunakan minyak wangi karena juga menimbulkan fitnah. Maka naam, pada saat itu demikian. Namun kalau misalkan aman dari fitnah, maka tidak masalah. Makanya juga Rasulullah setelahnya bersabda seperti itu. Jadi jangan pernah melarang la tamna'u ima Allahi masajidahu. Jangan pernah melarang hamba-hamba perempuan Allah, maksudnya istri-istri kalian, untuk menghadiri masjid, sholat di masjid. Selama itu aman dari fitnah, tidak ada unsur tabarruj, kemudian wangi-wangian sehingga menimbulkan fitnah, maka di sana seperti hukum asalnya yaitu sholat tarawih sunnah, dan sunnah dilakukan jamaah di masjid baik untuk laki-laki maupun perempuan. Gitu Om ya, wafaqanallah jami'an. Belum terang ini Ustaz kalau anak Ustaz. Kan di akhirnya wabahunna itu khairal lahunna gitu Ustaz kan? Bagaimana? Kan ya, potongan terakhirnya itu wabuyutahunna khairal lahunna. Kaitannya dengan itu. Maksudnya sholat di rumah bagi mereka itu lebih baik. Nah, gitu Om. Iya Ustaz.
Nah, itu terkaitannya dengan fitnah itu tadi. Karena kalau misalkan sholat di rumah itu lebih aman dari fitnah, ya Tom ya. Oke. Tapi kalau Dengan fitnah. misalkan, tapi kalau misalkan ingin sholat di masjid dengan dan aman dari fitnah, maka nggak masalah, nggak masalah. Baik, Ustaz. Jazakallah khair. Jazakallah khairan katsir. Soal akhir. Lama, Ustaz. Yakfi. Mungkin kita cukupkan sampai di sini, teman sekalian. Ini sudah jam 7 tepat. Mungkin juga kebanyakan dari kita akan melanjutkan aktivitas masing-masing. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan keberkahan dalam setiap urusan kita. Insya Allah kita akan melanjutkan pertemuan kita untuk berikutnya paling dekat di hari Senin nanti dengan waktu yang sama. Insya Allah kita akan membahas tafsir, yaitu tadabbur surat Luqman, insya Allah untuk khusus di hari Senin. Mungkin bisa disiapkan umat sekalian untuk di hari Senin. Nanti kalau misalkan kita mau membahas tafsir itu, kalau bisa umat sekalian sudah membaca ayatnya, dan kalau lebih bagus lagi membaca artinya. Karena membaca artinya di terjemahnya itu mungkin gerbang pertama, pintu pertama untuk kita mentadaburi Al-Quran. Meskipun itu saja tidak cukup, butuh tambahan dari tafsir yang lain. Wafakanallah saja. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Amin. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya, dan demikian juga kepada orang-orang kita sayangi. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayangi dimanapun berada. Jika di antara kita yang sakit atau kerabat kita atau keluarga kita yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita semua termasuk yang soleh dan solehah dan bertakwa kepadanya. Semoga Allah menjadikan keluarga kita, anak keturunan kita termasuk hambanya yang soleh dan solehah, dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan keluarga kita dan anak keturunan kita di surga Firdaus. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah memberikan pemimpin yang terbaik untuk negara kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah mereka. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita, termasuk dalam ilmu, waktu, usia, dan keluarga kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya sehingga kita bisa senantiasa ridho, bersabar, dan bersyukur atas semua ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan pertolongan kepada kita sehingga kita bisa maksimal beribadah di bulan Ramadan ini, sehingga kita bisa mendapatkan semua keutamaan di bulan Ramadan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Ustaz. Jazakallahu khairan.